Assalamualaikum Buya. Salam. Saya kan punya utang 25 juta. Saya janji seminggu bayar utang. Tapi ternyata saya kena tipu orang. Saya gagal mendapat uang. Terus temanku nagih marah-marah, bicara nggak enak, sakit di hati. Terus dia SMS, kata-katanya nggak enak. Saya nggak mau balas, saya nggak mau berantem Buya. Tapi saya tetap mau bayar. Saya masih mencari uang, tapi belum dapat. Bukan maksudnya saya menghilang, tapi saya nggak mau balas SMS-nya. Soalnya kata-katanya menyakitkan. Dia bicara azab penipuan uang, terus di FB bikin status menjelekkan nama baik saya. Tapi saya udah bilang Buya, saya mau bayar. Ini hukumnya bagaimana Buya? Bismillah. Kalau Anda punya utang, kaidah utang itu sederhana. Kalau Anda pengen ditolong oleh Allah, man akhadha amwalan nasi wa rada adaaha Allahu yu'addi anhu. Kalau ada orang pinjem duit tapi memang dia niat untuk membayar, maka jangan ragu, Allah akan menolongnya. Niat bayar. Tapi sebaliknya, kalau ada orang pinjam duit terbetik di hatinya, nggak pengen bayar, langsung ditutup itu pintunya, rezekinya itu. Hati-hati. Makanya jangan sampai Anda itu latah pinjam duit, nggak mikir gimana cara bayar. Kalau Anda pinjam uang, meminjam bukan suatu yang terlarang, memang itu adalah untuk tolong menolong, asalkan tidak ada riba di dalamnya. Ada orang yang kebiasaan pinjam utang tapi nggak pernah peduli untuk pembayarannya, itu ditutup oleh Allah. Tidak akan ditolong oleh Allah. Apalagi pengen lari, maka dari itu. Apalagi pengen lari dari bayar utang, wah, lihat aja tambah nyungsep manusia kayak begitu. Akan tapi hendaknya kita itu harus niat untuk membayar utang, termasuk diantaranya agar terjaga kita itu. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau Anda pinjam uang, Anda sendiri yang minta untuk ditulis. Anda yang pinjam uang seharusnya minta untuk ditulis. Kenapa? Kalau Anda minta ditulis materai kemudian disaksikan, itu agar Anda tergugah untuk bayar. Kalau Anda malah melarang menulis, Anda itu sebenarnya malah menutup. Jadi pengen, nah nanti kalau saya pakai surat nanti saya dituntut, nanti giliran saya nggak bisa bayar. Wah, berarti Anda pengen lari dari bayar utang. Awas. Wong orang baik-baik mau nolong kepada Anda jahatin tuh. Anda kalau ada orang seperti itu jahatnya jahat tuh manusia. Dipinjemi kok malah mau jahat. Kalau Anda dipinjemi seseorang niat untuk bayar. Kalau Anda niat untuk bayar, Allah akan bantu, tadi disebutkan dalam hadis. Allah akan bantu membayarnya. Tapi yang lari dari utang hati-hati. Satu sisi ini, satu hal. Termasuk apalagi dolim sudah punya uang menunda-nunda. Memang penyakit bayar utang itu luar biasa. Padahal duitnya itu ada, tapi pengen nunda. Apalagi oleh setan dibuai. Wah, dia punya banyak duit kok, dia orang kaya, nggak apa-apa, jangan dibayari deh, ntar aja dah. Ah, nggak ada, janji harus tepat. Biarpun dia adalah orang banjir duit, ketemu gunung emas, tetap kalau Anda punya uang, biarpun 1.000 rupiah tepat waktu. Jangan biasa melanggar, khianat. Awas, hati-hati ini. Siapapun yang diuji oleh Allah dengan hutang, segera niat untuk bayar, dosa besar. Apalagi yang punya uang lalu tidak bayar. Matul ghani yuhillu, matul ghani yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang itu pinjam duit, kok nggak balik-balik, nggak segera membayar, padahal dia mampu, dia tuh orang yang rendah dia. Yuhillu irdahu menjadikan, boleh dicemarkan, maksudnya boleh dihukum dengan dipaksa sampai dia dipermalukan ibaratnya. Karena itu orang jahat itu. Orang kaya sudah punya uang tidak membayar utang, hati-hati. Didoakan oleh Nabi dengan tidak berkahan orang kayak begitu tuh. Karena zalim. Hati-hati ya. Yang merasa pernah pinjam uang baik-baik, kalau Anda memang punya uang segera bayar. Kalau tidak punya, ini saya belum punya uang. Indahnya dalam utang piutang, kalau ternyata memang Anda belum punya uang, maka bagi orang yang meminjamkan uang itu sendiri diperintahkan oleh Allah, fa nadhiratun ilai maisara, jangan dipaksa dong. Semuanya punya kewajiban masing-masing. Bagi yang meminjamkan uang pun, jika memang yang pinjam uang orang yang tidak mampu, maka bagi yang punya uang tidak boleh memaksa, tapi harus memberikan tempo. Maka tidak boleh menambah, saya denda ya, bayar lagi. Ini semoga Allah mengampuni. Orang katanya ustadz, mungkin ngajinya kurang. Jadi riba nggak mau, tapi yang terlambat bayar utang didenda. Sama orang saya tidak mau makan nasi tapi makan lontong. Ada begitu, ada. Semoga Allah mengampuni. Jadi masyhur. Itu masyhur dan banyak orang tahu ya begitu. Kalau riba nggak mau,
Tapi minjemin duit, kalau orang yang bisa bayar nanti apa? Didenda. Wah ya sama itu ya. Makan, tidak mau makan nasi tapi makan lontong, ya itu. Makan ketupat. Ya nggak boleh. Jadi kalau ada orang tidak bisa membayar uang Anda, utang Anda, maka wajib bagi Anda berikan tempo. Kalau dia ternyata zalim, urusan dia dengan Allah. Anda tak perlu nyaci baki, karena dia nggak mungkin dipaksa. Kamu harus mencuri untuk bayar utangmu, nggak bisa. Kamu harus merampok bayar utangmu, nggak bisa. Fanadhiratun lima sarah, wajib kita yang punya uang memberikan tempo. Kemudian setelah itu, bagi yang punya utang, kalau memang tidak punya, Anda harus terus terang dong, jangan diam-diam, SMS tidak dibales, SMS tidak dibales, ya. Bikin nek lah itu, tambah marah. Oh, sudah nggak punya uang, adab, mohon maaf saya belum ada, saya janji 4 bulan, memang saya harapan 4 bulan sudah punya uang, tapi mohon Pak, kok saya belum punya. Lah, kemudian dia tidak bisa nerima, ini babnya beda, Anda harus nerima, karena mereka dia tidak percaya. Masalah nggak percaya, kepercayaan nggak bisa dipaksain. Dia marah-marah, nggak mungkin, kamu udah punya duit. Nah, betul saya nggak punya duit, karena apa? Ada indikasi, ada korina, ada sebab dia mengatakan dia nggak percaya. Sebab mungkin apa? Wong motormu baik, cincinmu gede misalnya, bajumu bagus, maka dia ngomong begitu. Jadi Anda kalau memang betul-betul tidak punya uang, yang ngomong yang sesungguhnya. Bilang kalau memang kelihatan baju bagus, ini kan baju zaman dulu belinya sebelum utang. Motornya pun mungkin Anda ke situ motor pinjaman. Artinya kepada siapapun yang punya utang lalu Anda tidak bisa membayar, Anda jangan lari, bikin dia semakin marah nanti. Anda mendekat kepada dia, minta maaf yang sesungguhnya, beberkan keadaan yang sesungguhnya. Kalau Anda dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, akan lembut hatinya. Tapi kalau di SMS nggak balas, terlambat balasnya besok, waktu pinjem aja SMS-nya sehari 16 kali, giliran bahwa itu, ini manusia nggak bener ini orang, adabnya nggak ada. Wong dikasarin sekali saja langsung mau lari, saya tidak mau ketemu dia. Loh, dia kasar memang wajar, wong dia waktu itu mungkin 4 bulan dia punya kebutuhan, mungkin kebutuhan dia juga punya janji kepada orang mungkin. Jadi kalau tiba-tiba marah kepada Anda, ya mohon maaf, terima saja. Anda tidak tahu keadaan dia seperti apa, mungkin dia keadaannya lebih parah dari Anda kok, ekonominya lebih menurun, lebih terpuruk daripada Anda. Jadi wong Anda yang pinjam kemudian Anda yang tidak bisa membayar, tolonglah Anda di saat dimarahi oleh dia lapang hati. Kalau Anda lapang hati, memaafkan terus, tiap hari mengucapkan kalimat maaf, saya akan tetap berusaha, bukan lari malah nggak mau nemu dia, mau tambah marah dia, tambah dikutuk, di DP-nya lari, dianggap penipuan dan sebagainya. Ya jelas dong kalau kalau Anda tidak menjelaskan, Anda dianggap sebagai penipu, begitu ya. Yang punya utang lalu Anda belum bisa membayar, maka lemah lembutlah dengan mereka. Anda harus datang kepada mereka, memohon maaf, berbaik-baik dengannya, sampai lapang hatinya. Kalau dia tidak lapang hatinya, Anda berusaha untuk menjadikan hatinya lapang. Kalau dia tidak lapang, Anda berusaha. Nggak boleh putus sampai batas, ya sudahlah, saya mau minta maaf aja dimarahi. Anda tidak sadar, Anda pinjam duit kok. Yang sabar dong. Dia mungkin punya masalah lebih besar dari Anda. Begitulah adabnya ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari hutang. Yang punya hutang